Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Filantropi Islam. Untuk pertemuan kedua, materinya adalah pembuka untuk mata kuliah Filantropi Islam karena ini masih sangat dasar sekali dan saya kira cukup mudah bagi teman-teman dan ini sudah familiar ya. Oke, baik, saya mulai. Untuk hari ini kita akan sedikit membahas tentang pengertian dasar hukum syarat dan rukun zifaf, zakat, infak, dan sodakoh. Oke, kemudian untuk zakat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti zakah atau bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Nah, menurut istilah, zakat itu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi, untuk zakat itu pendistribusiannya tidak disalurkan kepada sembarang orang. Namun ada 8 golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 gitu. Nah, di situ 8 golongan itu biasa disebut juga dengan mustahik zakat atau 8 asnaf. Kemudian yang untuk wakaf itu berasal dari bahasa Arab yang berarti waqafa. Waqafa itu menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kenapa demikian? Karena dalam wakaf itu harta pokok yang diwakafkan itu harus tetap ada, tidak boleh berkurang. Maka dia diartikan sebagai diam, berhenti, tetap, dan berdiri gitu ya. Kemudian untuk infak itu berasal dari kata nafaqah yang mempunyai arti keluar. Infak dapat diartikan mengeluarkan sesuatu. Jadi mengeluarkan sesuatu di sini maksudnya adalah harta. Kemudian untuk sedekah itu berasal dari kata sodaqah yang mana artinya benar dan jujur. Jadi ketika seseorang bersedekah itu bisa dimaknai bahwa orang tersebut telah membuktikan kejujuran dan kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Jadi meskipun infak dan sodakoh ini tetap diatur dalam Undang-Undang zakat karena belum ada undang-undang yang membahas khusus tentang infak dan sodakoh karena infak sodakoh itu sangat luas. Gitu. Nah, infak itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi sini yang kita garis bawahi adalah mengeluarkan harta ya, yang garis bawahi adalah harta. Kemudian kalau sedekah itu harta atau non harta, berarti bisa harta, bisa selain harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi bedanya kalau infak itu, kalau menurut undang-undang ini adalah harta yang dikeluarkan, kalau sedekah itu bisa harta dan juga bisa non-harta, selain harta. Misalnya apa non-harta? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar hadis bahwa senyum kita kepada teman kita, kepada kawan kita itu merupakan sedekah. Dalam hadis disebutkan tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika kita bersenyum di hadapan saudara kita, teman kita, itu sudah disebut sebagai sedekah. Terus apalagi sedekah selain harta? Yang itu sangat mudah dilakukan adalah salah satunya tumitul adza anit thoriq sedekah. Jadi ketika kita tumitul adza, menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan ya, adza itu menyakitkan atau gangguan, yang di sini ditafsirkan oleh para ulama, gangguan itu adalah misalnya batu di tengah jalan, duri di tengah jalan, kotoran di tengah jalan, itu kita singkirkan, maka itu termasuk sedekah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dasar hukumnya apa? Yang pertama adalah untuk zakat itu banyak sekali dalam Al-Quran menyebutkan zakat dan itu selalu bersanding dengan sholat. Zakat juga kadang di Al-Quran diutarakan dengan sodakoh gitu, karena sodakoh itu sangat luas. Nah, salah satunya adalah dalam Al-Baqarah ayat 43, di sini disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat warka'u ma'arrakiin. Kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah
manusia diperintahkan untuk sholat dan zakat, dan kemudian ruku itu di sini dimaknai, ditafsirkan sebagai tunduk. Jadi bukti tunduk kita, patuh kita kepada Allah itu adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi di sini jelas zakat itu hukumnya wajib. Nah, kemudian bagaimana dengan yang infak? Infak itu salah satu dasarnya adalah pada Al-Baqarah ayat 261. Di sini disebutkan, saya tidak akan membaca seluruhnya ya, bisa teman-teman baca, itu sudah ada harokatnya, sangat mudah. Jadi di sini diumpamakan bahwa seseorang yang menginfakkan di jalan Allah itu sebagaimana sebutir benih di sini. Habbatin, sebutir benih, ambatat sab'a sanabil, yang mana dari sebutir benih itu akan tumbuh pohon yang memiliki 5 batang, 5 cabang. Dari masing-masing cabang itu tumbuh mi'atu habbah, 100 butir. Jadi 100 kali 7, 700. Ini adalah perumpamaan Allah melipat gandakan pahala dari infak menjadi banyak sekali gitu ya. Ada gantinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Nah, kemudian untuk yang wakaf itu yang sering digunakan adalah hadis dari Abi Hurairah, yang mana di sini riwayatnya adalah Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim itu perawi hadis yang sangat terkenal dengan kesahihannya. Nah, di sini diumpamakan wakaf itu sebagai amal jariyah gitu ya, sedekah jariyah. Di sini ada sedaqatin jariyatin. Jadi ketika seseorang itu mati, itu ada 3 macam amal yang tidak terputus pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang mana ini wakaf. Bisa ditafsirkan wakaf karena ini sangat dekat sekali, dan itu pahalanya mengalir terus, karena wakaf itu manfaatnya akan terus mengalir meskipun si pewakifnya itu sudah meninggal dunia gitu. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang kurang paham, itu kalau kita paham, kita bisa sedikit menjelaskan, itu kan ilmu kita bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian awaladin sholih, berarti ini adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian untuk regulasi di Indonesia bisa teman-teman baca, dan silakan di-download masing-masing regulasinya ya, bisa di Basnas atau kalau wakaf bisa di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kemudian di sini ada banyak sekali, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk yang zakat, sedangkan untuk yang wakaf itu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan seterusnya sampai ada PMA, Peraturan Menteri Agama. Kemudian apa syarat dan rukun zakat? Karena ini zakat itu wajib, maka di situ ada rukun. Yang pertama adalah orangnya harus Islam atau seorang Muslim. Kemudian dia merdeka, tidak menjadi budak. Kemudian dia juga harus berakal dan baligh, gitu. Kemudian dia memiliki kepemilikan sempurna. Jadi harta yang dizakatkan, dikeluarkan zakatnya, itu sudah menjadi miliknya. Dalam artian itu bukan harta orang lain, kan aneh juga kalau harta orang lain dikeluarkan zakat sama dia gitu, atau harta hasil mencuri, atau harta yang mungkin kalau kepemilikan sempurna ketika kita masih kredit gitu ya, berarti kan itu sebenarnya belum milik kita karena belum lunas. Kemudian yang terakhir adalah mencapai nisab. Nah, nisab itu adalah jumlah tertentu yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan nanti nisabnya itu beda-beda. Ada nisab untuk emas misalnya, kalau emas itu ada yang memakai 85 gram. Kalau emasnya jumlahnya sudah 85 gram, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ada ulama lain yang mengatakan harus 96 gram gitu. Jadi nanti banyak ikhtilaf ulama. Dan ini nanti nisabnya akan kita bahas khusus pada zakat mal, zakat fitrah, dan sebagainya. Kalau ini masih pengantar. Dan kemudian haul itu hartanya sudah dimiliki selama 1 tahun, kecuali untuk zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah wajib setiap jiwa, dan itu harus dikeluarkan setiap Idul Fitri. Kemudian yang lainnya ada unsur wakaf dan syarat wakif. Kalau unsur wakaf itu yang pertama ada wakifnya, ada orang yang mengeluarkan wakaf. Kemudian ada nazir, nazir itu pengelola wakafnya. Kemudian ada harta benda wakaf. Kemudian ada ikrar wakaf. Jadi ikrar wakaf itu nanti berisi si wakif itu menyatakan misalnya dia akan mewakafkan tanah A gitu ya. Tanahnya itu
peruntukan untuk apa? Ini yang nomor 5. Jadi ikrar wakaf itu juga harus isinya ada peruntukan harta wakaf. Jadi jelas tanahnya ini mau dibangun masjid, tanahnya ini mau dibangun sekolah, atau mau dibangun apa. Kemudian jangka waktu wakaf. Jangka waktu wakaf itu bisa selamanya atau misalnya hanya 10 tahun dan sebagainya. Itu tergantung nanti ketika ikrar wakafnya seperti apa. Kemudian syarat wakif. Wakifnya itu harus dewasa, berakal, tidak gila, kemudian tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ini juga maksudnya dia orang yang normal gitu ya, paham. Kemudian pemilik sah harta benda wakaf. Jadi kita tidak boleh memakafkan harta benda milik orang lain. Kemudian ini ada mustahik zakat. Kalau pada semester-semester sebelumnya ketika dalam kondisi normal tidak pandemi Covid, itu mahasiswa akan saya wajibkan untuk menghafalkan ayat ini. Karena ini ayat yang sangat penting sekali, yang mana isinya adalah 8 mustahik zakat. Dan sangat aneh ketika kalian sudah selesai mata kuliah filantropi Islam, ditanya mustahik zakat itu ada 8, siapa aja nggak bisa jawab. Itu kok saya sebagai dosennya merasa malu. Jadi kalau 8 mustahik itu sangat gampang sekali dihafal. Dan ini ada ayatnya dan jelas. Gitu ya. Yang pertama saya sebutkan adalah fuqara wal masakin. Fuqara dan masakin itu kalau di bahasa Indonesia diartikan sebagai fakir dan miskin. Yang mana perbedaan fakir dan miskin? Kalau fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta, kemudian dia juga tidak memiliki pekerjaan yang halal. Sedangkan miskin didefinisikan di Indonesia itu sebagai orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan yang halal, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Jadi kebutuhan pokok yang asas gitu. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah pengelola zakat. Kalau di wakaf pengelolanya nazir. Kalau di zakat namanya amil. Amil itu juga berhak mendapatkan zakat. Dan dia bahkan kalau amil-amil masa sekarang itu gajinya besar-besar. Karena dia harus fokus mengelola zakat. Dia tidak boleh menjadikan profesi amil itu sebagai profesi nomor 2. Intinya ketika dia menjadi amil, dia harus fokus menjadi amil. Kemudian ada mu'allafati qulubuhum. Itu adalah mu'allafati qulubuhum itu arti sebenarnya adalah mereka yang dilembutkan hatinya untuk masuk Islam. Biasanya disebut dengan mu'allaf. Kemudian ar-riqab itu budak atau mereka yang menjadi tawanan perang. Kemudian gharim itu adalah orang yang berhutang, tapi hutangnya adalah untuk di jalan Allah, untuk kebaikan. Kemudian fi sabilillah itu orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk berjihad kepada Allah. Bisa saja ya kalau di sini ditafsirkan mereka yang sedang menuntut ilmu begitu. Kemudian ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan, yang perjalanannya misalnya kehabisan bekal atau apa, dan itu perjalanannya adalah untuk kebaikan. Kemudian sebagaimana tadi dijelaskan, amil ya, saya fokusnya ke amil. Amil itu sekarang profesi yang sangat menjanjikan karena dia harus fokus pada pengelolaan zakat, pada menggali potensi zakat. Sebagaimana kita ketahui, potensi zakat pada 2020 itu terhitung antara 330 sampai 350 triliun. Tapi yang terkumpul baru 10 triliun. Ini sangat timpang sekali, ada gap antara potensi dan realitas pengumpulan zakat. Nah, ini sebenarnya bisa diangkat dalam sebuah penelitian atau skripsi. Kemudian untuk potensi wakaf itu ada 2050 triliun. Yang terkumpul baru 185 miliar. Jadi ini kalau zakat tadi sudah lumayan lah, tapi meskipun itu masih sangat sedikit. Cuman kalau wakaf itu kesenjangannya sangat tinggi. Potensinya aja 2000 triliun, tapi yang terkumpul belum ada 200 miliar. Ini apakah memang umat Islam, umat muslim di Indonesia itu belum terlalu melek terhadap wakaf? Literasi wakafnya mungkin juga masih rendah, begitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada materi-materi selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Itu pengantar pembuka materi pada filantropi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.